Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Muharramah, NIM E2019-2010. Di sini saya akan membahas tentang tugas makalah saya yang berjudul Keseimbangan Kurva ISLM. Keseimbangan kurva pasar barang dan pasar uang atau ISLM dalam perspektif Islam. Yang pertama, pasar barang dan kurva IS dalam perspektif Islam adalah: pada sistem ekonomi Islam, bunga tidak diberlakukan sehingga keseimbangan pasar barang pada ekonomi Islam ini sangat berbeda dengan keseimbangan pasar barang pada sistem konvensional. Yang kedua, pasar uang dan kurva LM dalam perspektif Islam. Spekulasi tidak ada dalam ekonomi Islam, yang ada hanyalah motif transaksi dan berjaga-jaga, sehingga permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Yang ketiga, keseimbangan kurva ISLM ekonomi Islam. Yang ketiga, keseimbangan kurva ISLM ekonomi Islam. Keseimbangan di pasar barang dan pasar uang terjadi pada saat Z0 dan A0. Kurva IS sangat dipengaruhi oleh di mana pelaku usaha dan pemilik modal untuk mendapatkan tingkat optimum ekspektasi. Optimum yang diperoleh dari investasi. Tingkat optimum ekspektasi return dipresentasikan pada rasio A0, sedangkan kurva LM dipengaruhi oleh tingkat A0 yang rendah, menyebabkan keinginan dari pemilik modal untuk memegang uang dan memanfaatkan uang tersebut untuk motif altruistik. Keseimbangan merupakan prinsip dasar dalam Islam. Keseimbangan merupakan fitrah kejadian di alam semesta dan pedoman dalam berencana dan bertindak bagi manusia. Yang keempat, kelemahan terhadap kurva ISLM. Yang pertama, ketidakjelasan dalam dimensi waktu. Dalam menganalisa perekonomian diperlukan antara perbedaan jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini diperlukan karena perbedaan variabel yang mempengaruhi perekonomian pada jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek, harga cenderung konstan, sedangkan dalam jangka panjang tingkat harga senantiasa berubah. Oleh karena itu, diperlukan pembagian dimensi waktu dalam mengukur tingkat keseimbangan perekonomian. Yang kedua, kerancuan variabel bunga sebagai penyeimbang. Variabel bunga merupakan variabel yang paling penting dalam kurva ISLM. Ia digunakan sebagai variabel yang menggabungkan antara IS dan LM. Namun, penggunaan bunga sebagai variabel penyeimbang adalah sebuah kekeliruan, mengingat adanya perbedaan antara bunga saving dan investasi. Nominal kedua bunga tersebut tidak akan sama, di mana bunga pinjaman senantiasa lebih besar daripada bunga saving. Kurva IS digunakan atas hubungan investasi dan saving, dipengaruhi oleh tingkat interest atau bunga. Investasi berhubungan negatif dengan bunga, sedangkan saving dipengaruhi oleh pendapatan yang akan mempengaruhi bunga secara negatif pula. Dan bila kita telusuri lebih lanjut, ternyata variabel bunga tidak selamanya mempengaruhi tingkat investasi. Dan yang terakhir, perubahan keseimbangan ISLM. Yang pertama, pertambahan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah. Investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah, keduanya merupakan bagian dari pembelanjaan agregat. Oleh karena itu, akibat dari perubahannya adalah ke arah yang bersama seperti di bersama. Dan yang kedua, pertambahan pajak dan penawaran keuangan. Kenaikan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat. Oleh karena itu, kurva IS 0 akan berpindah ke IS 1. Sedangkan kurva LM tidak berubah. Pertambahan pajak akan mengakibatkan pendapatan nasional dan tingkat bunga menurun, yaitu masing-masing dari Y0 menjadi Y1 dan dari R0 menjadi R1.
Jika dilakukan pengurangan pajak, tingkat bunga dan pendapatan nasional akan meningkat. Kesimpulan dan saran, perekonomian akan menjadi lebih baik ketika berada dalam keadaan seimbang. Oleh karena itu diperlukan model yang tepat dan mengukur tingkat keseimbangan perekonomian. Kesimpulan di atas menegaskan bahwa kurva ISLM tidak layak untuk dijadikan model. Untuk itu, penulis menyarankan kepada para pengambil kebijakan agar tidak lagi menggunakan kurva ISLM dalam mengatur keseimbangan perekonomian nasional. Dan untuk para akademis, penulis berharap untuk segera meredesain dan menemukan model baru yang lebih tepat dan sejalan dengan syariat Islam dalam mengukur tingkat keseimbangan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang keseimbangan kurva ISLM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.